Dalam rangka perumusan guna memberikan kepastian dalam bidang pertanahan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya ini secara langsung membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria GTRA Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka perumusan guna memberikan kepastian dalam bidang pertanahan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya bersama pihak Kanwil BPN Sumsel secara langsung membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria GTRA Provinsi Sumatera Selatan di Ballroom The Zuri Hotel pada Kamis 4 Mei 2023. Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan GTRA ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk perumusan guna memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah dan kawasan yang selama ini tidak terdata dan tidak dimanfaatkan. Dari keterangan pihak BPN, saat ini ada yang disebut tanah timbul di pinggiran sungai dan hal tersebut dapat dimanfaatkan agar bisa memunculkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Diharapkan dari kegiatan ini dapat menghasilkan peluang bagi masyarakat di Sumsel. Tentunya kita terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini adalah satu kebijakan tentang yaitu pertanahan. Setelah pemerintah melakukan suatu rumusan memberikan kepastian hukum bagi mungkin ya kawasan-kawasan tanah-tanah yang selama ini tidak dimanfaatkan. Tadi sudah disampaikan ada tanah-tanah timbul katanya di pinggir sungai. Nah, mungkin ya itu tentunya banyak hal, mungkin ini tentunya dapat dimanfaatkan supaya nantinya dapat nilai ekonomi bagi masyarakat kita untuk dimanfaatkan. Saya kira itu ya, ini adalah merupakan program yang terbaik dalam memberikan ruang kepada masyarakat kita. Saya kira itu. Sementara itu, Kakanwil BPN Sumsel Calvin Andar Sembiring menerangkan jika GTRA sendiri dilakukan untuk perumusan program untuk menyelesaikan permasalahan tanah pada tahun 2023 ini sendiri, salah satu fokusnya adalah pendataan untuk tanah timbul yang muncul karena pembukaan hutan dan lainnya, di mana secara ketentuan harus diatur oleh pemerintah untuk diberikan kepada siapa. Oleh sebab itu pada tahun ini akan dilakukan inventarisir terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti. Untuk di Provinsi Sumatera Selatan, potensi tanah timbul sendiri mencapai 400 hektar di kawasan Ogan, Komering Ilir, dan Banyu Asin. Ada yang baru, pendataan untuk tanah-tanah timbul. Tanah timbul ini kan secara ketentuan kita pemerintah harusnya mengatur untuk apa dan diberikan kepada siapa. Nah, jadi langkahnya 2023 kita inventarisir dulu. Inventarisir, baru kemudian dari inventarisir kita tindak lanjutin harus seperti apa. Potensinya seberapa luas nih Pak tanah timbul ini? Ada 400-an hektar saya dengar laporan. Di dua daerah ya Pak ya? Iya. Oki dan Banyu Asin. Dalam kesempatan ini juga Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya bersama dengan pihak BPN melakukan penyerahan sertifikat tanah kepada perwakilan masyarakat. Sandi Pratama, PAL TV.